الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك أما بعد segala pujian dan syukur kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Salawat beserta salam untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ayahanda dan bunda sekalian, nenek mama, para tokoh-tokoh warga masyarakat serta pemerintah daerah setempat dan terkhususnya para alim ulama kita, para datuk-datuk kita, bundo-bundo kandung dan calon-calon ahli surga seluruhnya. Amin. Allahu Akbar. Siapa yang pernah menyangka dan membayangkan jika hari ini adalah hari Allah izinkan saya berjumpa dan bertemu muka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya di Danau Maninjau ini. Sambil berpanas-panas lagi, ya Allah. Saya optimis dan mendoakan semoga seluruh yang hadir di sini, seluruhnya tanpa terkecuali, dimudahkan oleh Allah urusannya nanti di padang mahsyar. Panas matahari terik membara membakar, semoga disejukkan oleh Allah untuk Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Baik yang sedang langsung dipanggang oleh panas matahari di luar atau yang kebetulan dapat rezeki berteduh di sana. Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini bulan Rajab bertepatan dengan bulan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kejadian berkaitan dengan judul kita ini. Ketika Nabi didampingi oleh malaikat Jibril sedang naik ke atas, banyak pemandangan-pemandangan dikasih lihat oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Senantiasa Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini apa maksudnya? Jibril, ini apa artinya? Malaikat Jibril menjawab. Nah, salah satu yang disaksikan Nabi adalah seorang wanita tua kempot peot, nggak bergigi lagi, tapi memakai dandanan menor, candu anak gadis, lipsticknya tabak, merah di siku, biru di siku, warna-warni, seolah-olah seorang wanita gadis yang sedang merayu-rayu laki-laki. Sambil melambai-lambai kepada Nabi Muhammad, dia panggil-panggil, ya Muhammad, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, sinilah, Muhammad, sinilah, duduk-duduklah dengan saya, ngobrol-ngobrollah dengan saya. Nabi tidak menggubris. Sambil terus jalan, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, itu tadi siapa? Malaikat Jibril menjawab, hai Muhammad, perempuan tua yang sudah
mau mati tetapi berdandan menor supaya kelihatan menarik, itu adalah umpama bumi tempat yang kalian huni saat ini sudah tua, hai Muhammad. Sebentar lagi sudah akan tutup usia, sudah mau kiamat, hai Muhammad. Tapi makin tua makin kelihatan menarik, makin tua makin kelihatan berdandan. Bangunan-bangunan mewah, gedung-gedung hebat, teknologi yang serba membuat semuanya gemerlap-gemerlip, semuanya muncul bersamaan. Di usia datang, kiamat sudah dekat. Baik Bapak Ibu, salawat serta salam kita untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat dan mendengarkan kajian tadi berkaitan dengan tuanya bumi ini, Nabi berkata, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ini diutus, kiamat terjadi jaraknya cuma seperti ini. Lain nampak Bu? Ayah Bu saya lihat gini. Jari saya nampaknya, benar nampak tak? Oh lain. Nabi mengisyaratkan ke langit seperti ini. Jari tengah dengan jari telunjuknya mengarah ke langit. Lalu kata para sahabat, Nabi buat jarak sedikit. Nabi buat jarak sedikit. Nah kata Rasulullah, aku ini diutus, kiamat terjadi hanya seperti ini jaraknya. Maka dengan cara Nabi menyampaikan ini, yakinlah para sahabat bahwa taklah mulai ke umur itu. Satu, yang kedua, apa kata Nabi? Saya ini diutus, jadi Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril membisikkan kepada saya bahwa malaikat Israfil, siapa malaikat Israfil Bu? Siapa malaikat Israfil? Tugasnya meniup sangkakala kiamat. Saya diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Saya diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa malaikat Israfil memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya dan matanya tiap sebentar melirik ke arah arasy Allah, menunggu apa-apa kapan trompet sangkakala kiamat ini ditiup. Semakin padat keyakinan para sahabat. Ya Allah, daklah mubana lekoha. Memang sabanta lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi berkata, sabantalai Arab akan hancur, sabantalai Arab akan celaka, sabantalai Arab akan habis. Maka bertanyalah istrinya Ummu Salamah. Di lain kesempatan bertanya pula istrinya Bunda Aisyah, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kata Rasulullah, tahukah kalian Ya'juj dan Ma'juj yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi? Ya'juj dan Ma'juj yang terkurung di balik benteng antara dua puncak gunung, dibuat benteng oleh Zulkarnain dari besi dicop. Ya'juj Ma'juj sebelah sana, kata Rasulullah, sebentar lagi akan lepas. Benteng yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kita sudah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah. Maka ketakutan seluruh para sahabat, karena kata Rasulullah, tidak ada yang sanggup untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj. Tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj nanti ketika lepas, dalam 1000 orang manusia, 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj. Cuma satu yang kita manusia biasa. Selebihnya mereka kalau lepas, karajonya membunuh, membantai. Makanya kata Rasul, celakalah Arab, sebentar lagi mereka akan binasa. Kenapa ya Rasulullah? Karena benteng penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kita sudah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah. Nah dengan ini Bapak Ibu, akhirnya para sahabat seluruhnya bersiap-siap menghadapi kiamat. Ini tujuan sebenarnya dari penyampaian Nabi, bukan menakut-nakuti, tapi agar bersiap-siap menghadapi kiamat.
Yang terjadi memang dahsyat Bapak, Ibu. Yang terjadi adalah seluruh sahabat memanfaatkan umur mereka, waktu yang masih tersedia dan aman untuk maksimal menyembah Allah, maksimal menjadi manusia yang paling bermanfaat, manusia yang paling berarti, manusia yang paling berguna, dan manusia yang paling berfungsi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, agama Islam dengan cepat melaju karena ada keyakinan para sahabat. Dalam mulai bikum manga disisiokan, dalam mulai kiamat manga wa tidak maksimal untuk menyembah Allah, untuk taat, untuk beribadah. Itu yang terjadi Pak. Ternyata sampai kini, sampai hari kuah alujo kiamat lain. Tapi judulnya apa tadi? Mana judulnya Pak? Dunia Diambang Kiamat. Di situ nanti tulis selamat datang para jamaah tabligh akbar di Jorong Tanjung Alai Negari Kota Mangkitan. Dunia Diambang Kiamat. Oh, di bawah. Dunia Diambang Kiamat. Ustaz, dulu Nabi mengecekkan kiamat ada alun juga lagi ya, Ustaz. Maka memang pernah malaikat Jibril turun di depan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Nabi menggeleng. Ambo nak tahu doh, bila pastinya kiamat itu. Mungkin nambah tanya lebih tahu daripada ambo nanti tanya. Minta maaf lah, ambo nak tahu. Dek Nabi tahu ke bahwa ini adalah malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya yang ditanya. Saya tidak tahu. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu. Lalu apa kata malaikat Jibril? Baik, hai Muhammad, kalau tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat, engkau tahu? Kata Rasulullah, kalau itu saya tahu betul. Sebutkan kau kepada kami ya Rasulullah, apa saja ciri-ciri kiamat itu sudah sangat dekat. Maka Nabi mengatakan, kalian perhatikan ya, bila kalian sudah menemukan suatu kaum yang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, tarumpah saya kabali rumah, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadisnya Sahih Muslim. Di hadis riwayat Imam Ahmad, bertanyalah Ibnu Abbas, "Ya Rasul, siapakah yang kau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mendadak menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud?" Menjawab Nabi Muhammad SAW, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Bapak Ibu silakan dijawab pertanyaan saya berikut ini. Dulu Arab sebelum minyak bumi ditemukan kayu atau basai? Kaya apa kere? Miskin apa kayu? Negerinya gersang. Gurun Sahara tandus luas sejauh mata memandang. Panas luar biasa. Saya baru saja pulang dari Abu Dhabi Pak, dari Dubai. Masya Allah, saya diberikan sebuah buku. Buku itu memuat sejarah tentang Arab. Dan situ ada foto Arab tahun 70-an ke bawah. Memang bansai Pak. Arab 70-an ke bawah, apalagi Uni Emirat Arab sekarang ini, nggak pakai bajunya itu apa tuh yang model sinbat tuh, yang model rompi saja, ya. Dan tidak ada baju kos dalamnya. Nah, ada baju luar, betul-betul langsung saja itu bertelanjang dada. Kemudian ada pakai terompa, itu yang saya lihat foto-fotonya. Tapi sekarang, masya Allah, Bu, Ibu tahu enggak? Di manakah negeri yang menjadi impian seluruh raja-raja pengkhayal di dunia saat ini? Di mana negeri yang paling kayu, yang paling mewah, yang paling rancak bangunan-bangunannya? Tahu tidak Bapak Ibu?
Abu Dhabi dan Dubai. Nanti saya cerita. Baik, kita kembali, Bapak Ibu. Jadi setelah Rasul mengatakan demikian, mereka adalah bangsa Arab. Kalau Arab mendadak sudah menjadi kaya, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung yang tinggi-tinggi, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita lihat. Mari kita lihat. Setelah minyak bumi ditemukan di Arab, Arab langsung berubah menjadi negeri yang kaya raya. Apa tadi bunyinya? Jangan kaya raya, itu biasa tuh. Kaya raya pakai tasydid supaya nampak serius kayunya kok. Mereka pecah menjadi 7 negara terkaya di dunia. 1. Qatar, 2. Bahrain, 3. Kuwait, 4. Uni Emirat Arab, 5. Arab Saudi, 6. Oman, 7. Yaman. Lihat apa yang dibuat oleh masing-masing negara di kota-kota besar mereka. Lihat Makkah dulu Pak, di Arab Saudi. Makkah Bu, yang lah pulang-pulang umroh, yang lah pulang haji. Lain tak kena yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di Makkah sekarang. Bukit-bukit mereka hilangkan dari tempatnya, lalu mereka ganti dengan berdirinya gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bahkan jam terbesar nomor 1 di dunia hari ini ada di depan Ka'bah kita, di Tower Zam-Zam, lebih tingginya 624 meter. 2020 diperkirakan Makkah akan menjadi kota termahal nomor 1 di dunia. Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi yang bagikan istana yang besar, mewah putih. Masjid ini sekarang sudah dikitari oleh hotel-hotel bintang 5, megah-megah, mewah-mewah. Bahkan Masjid Nabawi kayak mau tenggelam oleh hotel-hotel ini. Ibu kota Riyadh sekarang sudah menjadi kota metropolitan ala Eropa. Sementara Jeddah menjadi kota perdagangan dan pusat persimpangan Timur Tengah. Perkembangan pembangunan di Jeddah hari ini Masya Allah. Itu baru Arab Saudi Pak, baru Arab Saudi. Coba lihat negara sebelahnya, Kuwait. Tidak ada kota-kota besar di Amerika, kota-kota besar di Eropa, melainkan seluruhnya minder dengan pembangunan yang saat ini sedang hebat-hebatnya di Kuwait. Kuwait harus mengaku kalah dengan negara di sebelahnya, Bahrain. Bahrain Masya Allah, buka YouTube. Ibu kan ada paket kan? Buka YouTube. Nah, ada paket, beli paket. Ya, buka YouTube, lihat Bahrain. Macam mana hebatnya kota Bahrain Pak. Indah, mewah, megah. Gedung-gedungnya Masya Allah, tinggi-tinggi. Bahrain. Kalah Bali, nggak ada apa-apanya. Keindahan dan kemewahan yang dibuat di Bahrain. Baik, Bahrain harus mengaku kalah dengan negara sebelahnya. Saya 2018 bulan Ramadan 10 pertama diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia di Qatar Pak. Saya masuk dakwah di situ hampir 2 minggu di Doha. Ya Allah, geleng-geleng kepala, pembangunannya sedang melesat dengan kecepatan maksimal. Diperkirakan 2022 nanti Qatar akan menjadi kota yang paling lengkap, paling hebat, paling mewah. Itu rencana Qatar. Qatar, Bahrain harus mengaku kalah dengan negara Arab sebelahnya lagi, Uni Emirat Arab. Nah, di situ ada Abu Dhabi. Saya kasih tahu, 1,5 bulan yang lalu atau hampir 2 bulan, saya baru pulang dari Abu Dhabi. Bu, Ibu pernah mencari auto tabuik dari Ameh Bu? Aduh, di Abu Dhabi. Kamar, 1 kamar hotel, di situ ada hotel bintang 7 Pak. 1 kamar hotel harganya 1 malam 150 juta 1 malam. Kopi secangkir kopi ya. Tapi memang ya, di atas kopi itu diserakkan serbu emas. Emas ini diyakini dapat larut dalam lambung dan pencernaan. Tak tanggung-tanggung mewahnya dong. Tahu tak Bapak Ibu, berapa harga kopi itu 1 gelas di hotel bintang 5, bintang 7 tersebut? Harganya 5 juta rupiah secangkir kopi. Dapat yang mana tuh? Sekali kopi 5 juta.
Di hotel itu ada mesin ATM, tapi naga gue nak kecil loh. Satu-satunya di dunia mesin ATM yang kalau dimasukkan kartu ATM-nya, ditekan nomor PIN-nya, keluar emas 1 kilo, 2 kilo, hanya ada di Abu Dhabi. Semua orang-orang kaya-kaya di dunia mengimpi-impikan bisa datang ke Abu Dhabi. Jadi kalau Bapak Ibu bayi umroh nanti ada rezeki, berangkatlah dengan pesawat Etihad atau pesawat Emirates. Minta yang transitnya bisa lebih 2 jam. Biasanya ada fasilitas kita dibawa jalan-jalan keliling Abu Dhabi dan Dubai. Masya Allah, mewah, mewah. Mainan orang saja situ Pak, memang pakai yang pesawat apa namanya itu Pak? Itu mainan tuh. Dia pesawat main-main. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, Abu Dhabi jangan ditanya hebatnya. Tapi Abu Dhabi masih kalah oleh kota di sebelahnya lagi, Dubai. Pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini adalah di Dubai. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Paris, bukan di Inggris, bukan di mana-mana, tetapi ternyata di Arab, di Dubai. Nama gedung tertinggi saat ini adalah Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. 828 meter. Saya sampai di bawah Pak, muliku mencari. Pinggang daripada gedung itu sudah dikelilingi dan dibungkus oleh awan yang berarak berjalan. Ya Allah, bah di puncaknya itu. Naik ke atas itu Pak, kita kena bayar lebih kurang anggaran 500.000 lah. Satu kali naik ke atas, bayar 500.000. Itu Dubai. Wahai Bapak Ibu, apakah sudah selesai perlombaan di Arab untuk pembangunan gedung-gedung tinggi-tinggi? Belum. Saat ini di Jeddah, di tepi Laut Merah, oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, sedang dilangsungkan pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan gedung Burj Khalifa yang ada di Dubai. Kalau di Dubai tingginya 828 meter, dan itu gedung tertinggi saat ini, maka yang sedang dibangun tepi Laut Merah di Jeddah namanya Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Allahu Akbar. Wahai Bapak Ibu, rencananya 2020 selesai itu gedung. Semula 2015 selesai, tapi ternyata Pangeran Al-Walid bin Talal ditangkap oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Lalu aset-asetnya dibekukan. Setelah dilepaskan, pembangunan dilanjutkan, jadi tertunda jadi 2020. Nah, wahai Bapak Ibu, belum lagi selesai pembangunan Kingdom Tower yang ada di Jeddah. Saat ini pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan September 2019 di Dubai akan dibangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan gedung yang sedang dalam proses pembangunan di Jeddah saat ini. 1,2 km yang di Jeddah Pak akan dikalahkan oleh gedung yang akan didirikan September 2019 ini di Dubai lagi. Allah, alur salah saya yang di Jeddah sudah akan dibangun yang lebih tinggi daripada itu. Masya Allah. Kuwait juga baru-baru ini mengumumkan akan mendirikan gedung di atas 1 km pula. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, wahai Bapak Ibu. Kalau Arab mendadak sudah menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Lah, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai Arab dituruni salju, kata Rasulullah. Sampai Arab dituruni salju. Hai Mu'adz, kalau daerah Tabuk ini sudah turun salju, maka jarak ubun-ubun kepala engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Hai Mu'adz. 2011
Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Syureb khutbah di Masjidil Haram. Khutbah ini masih ada di YouTube. Apa kata Imam Masjidil Haram? Hai umat Nabi Muhammad, kalian saksikan di Tabuk, hari ini salju yang turun di Tabuk sudah setinggi-tinggi betis. Tahun barat tu Pak 2000 salah deh. Kalau sekarang salju yang turun di Tabuk tingginya sudah lebih 1 meter. Sudah 1 pinggang ke atas Pak tingginya di Tabuk. Dan salju ini sudah sampai ke Riyadh, sampai ke Palestina, sampai ke Syria, sampai ke Lebanon, sampai ke Kairo, Mesir. Bahkan sekarang salju itu sudah merambah ke Mekah dan ke Madinah. Allahu Akbar. Arab yang gersang sudah bersalju. Kiamat sudah semakin dekat. Yang ketiga, apa sabda Rasulullah? La taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu bidhahabin an jabal yaqtatilu an-nasu alaih fayuqtalu kullu mi'ah 99 fayaqulu kullu rajul minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat di Irak kering terlebih dahulu. Kalau sudah kering, nanti manusia akan dikejutkan dengan ditemukannya gunung emas yang besar dalam perut bumi Irak. Dan emas ini akan mengundang para lelaki-lelaki satu bumi membawa senjata-senjata mereka ke Irak. Mereka berperang untuk memperebutkan emas di Irak. Di hadis yang lain Nabi berkata, saya tidak berharap umatku ikut berperang di sana dalam rangka perebutan gunung emas itu. Dan Rasul melanjutkan hadisnya, dalam setiap 100 orang laki-laki yang pergi ke Irak berperang di sana memperebutkan gunung emas, dalam setiap 100 orang akan mati terbunuh 99-nya, satu yang tersisa hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang tersisa hidup itu adalah saya orangnya. Pak, Ibu, oh Ibu mau dengar perkembangan terkini di Irak? Bu, sungai terbesar di Timur Tengah itu ada 3 Bu. Pertama sungai Nil, kedua sungai Efrat, ketiga sungai Tigris. Sekarang sejak 2014 bulan April, sejak 2014 bulan April sampai sekarang, dunia sudah menyaksikan bahwa sungai Efrat di Irak sudah kering total Pak. George Bush pidatonya masih ada di depan Gedung Putih. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan tidak ada satupun para penjahat-penjahat di muka bumi ini yang boleh mendapatkan emas yang ada dalam bumi Irak. Amerika akan menjaganya. Masya Allah. Artinya sungai Efrat sudah kering, gunung emas dalam bumi Irak sudah ditemukan, dan gunung ini nanti ada sebuah hantaman gerakan besar di bumi menyebabkan gunung ini muncul ke permukaan. Bush sudah mengumumkan, satelit sudah menemukan adanya gunung emas dalam bumi Irak. Sudah dekat sekali wahai Bapak, sudah dekat sekali. Bu, siapa di antara ibu yang baru-baru pulang dari tanah suci? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, ada enggak? Yang baru pulang umroh? Tidak ada? Oke. Layado. Layado. Bu, nan layado atau yang dakun, zaman kini kan gampang kan? Buka sepintu dunia, kau ke pintu dunia. Saya lihat, tulis kondisi gurun Sahara di Arab Saudi. Sejak 3 bulan belakangan, gurun Sahara di Arab Saudi mulai ditumbuhi rumput yang hijau. Bukit-bukitnya yang cadas, yang tandus-tandus dari batu, Pak. Sekarang sudah tumbuh pula rumput-rumput dan berbunga. Allahu Akbar. Saya dengan Ayu Intan Permana baru pulang kemarin dari umrah tanah suci. Kami lihat kiri kanan, saya terus ngomong di depan jamaah, Bapak, Ibu, lihat kiri kanan, Bapak, Ibu, lihat kiri kanan. Memang betul Pak, tumbuh rumput menghijau. Kata Rasulullah, sebelum kiamat, Arab ini hijau dulu. Masya Allah, Arab ini hijau dulu. Sekarang sudah, sungai-sungainya sudah mulai dialiri oleh air.
Bahkan banjir-banjir besar mulai terjadi di Arab Saudi. Ya Allah. Nah, belalang bermunculan dalam jumlah yang banyak. Jangkrik juga banyak bermunculan. Sampai-sampai hotel-hotel paling mewah di Mekah Madinah pun bunyi jangkrik, karena jangkriknya sangat banyak. Dan ini pertanda celaka. Ini pertanda akan terjadi perkara besar yang mengerikan di Arab Saudi tak lama lagi. Baik. Jadi saya sudah sebutkan tanda-tandanya. Belum semua tentunya, belum semua. Dan yang paling penting kata Rasulullah, ini yang kunci daripada penyampaian kita sekarang. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan-amalan soleh. Berlomba-lombalah. Fitanan, ketika fitnah sudah melanda. Di hadis yang lain, wal fitanu bisyuk. Yang dimaksud dengan fitnah adalah umat Islam dibantai, umat Islam diperangi, umat Islam diusir, masjid-masjidnya dihancurkan, rumah-rumahnya dibom, Al-Qurannya dibakar, wanitanya diperkosa lalu dibunuh, orang-orang tuanya juga dibunuh. Apabila itu sudah kalian saksikan nanti di Syam. Syam itu di mana, Pak? Syam di mana, Bu? Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Wahai Ibu, sejak Maret 2011 sampai sekarang umat Islam di Syria dibantai. Jutaan sudah jumlahnya sekarang. Betul tidak? Betul tidak? Coba saya lihat mana kota yang masih selamat di Syria gini. Tidak ada. Mana ada masjid yang masih utuh saat ini di Syria? Tidak ada lagi. Paling-paling tempat yang dikuasai oleh pemerintah Bashar Assad. Ya Allah, ya Allah. Apabila kalian sudah menyaksikan pembantaian umatku, peperangan terjadi di Syria, kalian semua yang ada di muka bumi ini, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh.